Kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya kembali ke Mas Reza terlebih dahulu. Tadi kita terpotong mengenai Federal Reserve yang cenderung untuk menahan suku bunganya atau suku bunga acuan. Anda melihat bagaimana Bank Indonesia untuk menurunkan, apakah ada peluang, kalau bisa dikatakan seperti itu, ada peluang Bank Indonesia akan melakukan penurunan mungkin dalam suku bunga acuan iya, di kalau 2019 ditanyakan ini? Apakah ada peluang, ya tentu ada peluang untuk menurunkan tingkat suku bunga beberapa basis point. Tapi paling tidak kan yang kita lihat adalah seberapa jauh kebijakan makroprudensial dari Bank Indonesia ini dalam mengawal perkembangan perekonomian kita ya. Gitu. Jadi kan perubahan suku bunga itu kan tidak bisa dilakukan seenaknya kan. Iya, gitu. Ketika iya. ada suatu kondisi dinaikkan, kemudian begitu normal diturunkan. Nah, karena apa? Karena Bank Indonesia melihat secara jangka panjang kan gitu. Ke depan itu bagaimana tingkat inflasi, bagaimana perkembangan nilai tukar rupiah, terus kemudian Bank Indonesia juga melihat bagaimana kondisi dari global juga kan gitu, yang mempengaruhi perekonomian kita. Artinya sepanjang kalau kita asumsikan bahwa perekonomian global ke depan itu membaik, kemudian perekonomian kita juga membaik, apalagi setelah hasil dari Pilpres tersebut diketahui juga masih akan kondusif dan perkembangan perekonomian kita ini berjalan dengan baik, maka tentu Bank Indonesia akan ada peluang untuk menurunkan tingkat suku bunga. Tapi kalau sampai dengan akhir tahun ini kita melihat Bank Indonesia masih akan tetap mempertahankan 7-year repo-nya. Nah, ini kalau kita lihat untuk apa yang harus dilakukan Bank Indonesia di sini tentunya untuk tetap menjaga aliran modal asing yang seperti apa mungkin yang harus dilakukan BI? Iya, paling tidak yang bisa dilakukan oleh BI ya bagaimana upaya Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar rupiah kan. Karena kan itu merupakan salah satu tugas dari Bank Indonesia kan. Artinya pelaku pasar asing pun juga melihat pergerakan nilai mata uang kita terhadap US dollar sampai seberapa jauh tingkat volatilitasnya kan gitu. Nah, jadi dari tingkat volatilitas itu yang menentukan apakah pelaku pasar asing ini percaya terhadap perkembangan perekonomian kita. Oke, baik Pak Raden, ini kalau kita lihat Bank Indonesia melakukan tugasnya dan kemudian pemerintah juga harus terus berjalan sampai nanti masanya. Tapi kita juga tahu bahwa pemilihan umum ini masih akan terus berlangsung 5 tahun sekali lah ibaratnya seperti itu. Dan kita masih akan merasakan hal ini. Apa yang mungkin kita juga tidak harus wait and see juga kan. Setiap kali pemilu kita harus takut. Tapi bagaimana tentunya agar Indonesia punya percaya diri bahwa kita tidak perlu takut jika kita memasuki masa tahun politik misalnya seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, pertama adalah ya kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Belajar dari sejarah, belajar dari berbagai negara, ya. Negara-negara lain yang sudah demokrasi ada yang sudah ratusan tahun, 200-an tahun. Jadi kita jangan malu untuk belajar dari sejarah. Tentu kita harapkan kita tidak sampai 100 tahun supaya demokrasi kita, pemilu kita itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, hal-hal seperti yang terjadi sekarang menurut saya harus dilakukan perbaikan. Hal seperti ini harus diantisipasi, ya. Jadi kalau ada dispute seperti ini, bagaimana supaya ini cepat diselesaikan? Mungkin harus lakukan perubahan-perubahan di dalam peraturan pemilu, di dalam undang-undang pemilu untuk mengantisipasi hal seperti ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena mungkin juga di masa depan ini pemilu itu makin rumit. Ya. Nah, itu harus disimulasi baik oleh teman-teman di DPR, oleh KPU. Jadi setiap kemungkinan itu diperhitungkan dan ada aturan mengenai itu sehingga ada jalan keluar. Jangan berlama-lama tidak jelas. Nah, itu yang menurut saya harus dilakukan perbaikan ke depan ini. Jadi jangan malu kita belajar dari yang lalu, kemudian toh kita masih baru, itu kita belajar lebih cepat lah menurut saya. Kita perbaiki, kita bisa tutup lubang-lubang itu dan kita bisa melakukan pemilu lebih tenang ke depan ini. Jangan seperti sekarang ini. Jadi ada hasil evaluasi yang kita lakukan ya? Betul, harus lakukan evaluasi secepatnya ini sekarang. Oke, terakhir mungkin dari Anda Pak Raden, apa harapan Anda? Ini tentunya terkait dengan kita tahu investor juga saat ini bisa dikatakan masih tetap wait and see, tapi apa mungkin harapan dari Anda? Begini, kalau saya pihak yang optimis, artinya bahwa negara ini masih akan berlangsung ke depan.
Ekonomi kita punya potensi yang luar biasa ke depan, hebat itu loh. Tapi negara kita juga tidak kaya. Kita perlu kerja keras untuk itu. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Kita negara yang punya prospek baik, kita negara yang kita harus optimis dengan itu, tapi kita harus kerja keras untuk mengejar itu. Itu yang perlu harus kita ingat. Oke, baik. Kerja keras di sini ya. Pak Reza ini juga harus kerja keras karena kita juga tahu Indonesia bagaimana caranya supaya kita tahu tidak ada apa ya capital outflow yang sudah bagus sekarang dibuat jangan sampai pada keluar semua. Betul. Bagaimana caranya? Iya, balik lagi kalau kita lihat pelaku pasar, terutama investor asing ketika mereka akan membenamkan nilai investasinya, yang mereka lihat apa sih? Pertama kan dari kondisi ekonomi, politik, ya kan, terus kemudian potensi apa yang bisa mereka garap di negara tersebut. Itu artinya sepanjang tingkat risiko di negara tersebut itu tidak besar, nah mereka melihat disitulah ada peluang untuk bisa mengembangkan perekonomian. Karena apa? Karena ketika mereka membenamkan nilai investasinya, maka yang mereka harapkan kan adalah return dari investasi tersebut. Itu. Nah, ketika mereka melihat bahwa Indonesia bisa melalui masa demokrasi ini dengan baik, maka mereka melihat nantinya pun siapapun nanti yang akan terpilih menjadi presiden, itu juga nanti akan menjadi presiden kita akan gitu. Dan itu yang akan mereka lihat adalah program-program apa yang akan mereka usung dan kemudian implementasi atau realisasinya dari paket-paket kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan. Oke, baik. Kita masih akan menunggu gimana hasilnya nanti, tapi kita harapkan tentunya terkait dengan modal asing ini terus masuk ya di dalam negeri. Terima kasih Pak Raden Pardede dan juga Mas Reza Priyambada telah hadir bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, serta Instagram. Saya Eliza Hasan mewakili rekan Ami Ardini dan seluruh kru yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa.